Bayangkan dua tokoh besar di dunia bisnis, terlibat dalam negosiasi yang menegangkan. Jutaan dolar dipertaruhkan, masing-masing pihak yakin bahwa posisi mereka adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan. Suasana terasa tegang. Ini bukan sekadar bisnis. Ini seperti permainan catur berisiko tinggi, di mana komunikasi adalah senjata pamungkas. Hasilnya, bergantung pada kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Untuk memahami tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi juga emosi dan motivasi yang mendorongnya. Inilah kekuatan komunikasi dalam negosiasi, kemampuan untuk menjembatani perbedaan, membangun hubungan baik, dan pada akhirnya mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Negosiasi ada di mana-mana dalam hidup, dari diskusi gaji hingga membeli mobil. Menguasai keterampilan ini memberdayakan Anda untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan. Ini tentang memahami kebutuhan pihak lain, sambil mengomunikasikan kebutuhan Anda sendiri secara efektif. Dan semuanya dimulai dengan menguasai seni komunikasi. Komunikasi lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah fondasi dari negosiasi yang sukses, jembatan yang menghubungkan dua pihak dengan kepentingan yang mungkin berbeda. Komunikasi yang efektif mengubah konfrontasi menjadi proses kolaboratif. Anggap saja sebagai sistem operasi negosiasi. Ketika komunikasi mengalir dengan bebas dan saling menghormati, Anda menciptakan lingkungan yang dipenuhi kepercayaan dan pengertian. Hal ini membuka jalan untuk menemukan titik temu, mengeksplorasi solusi kreatif, dan pada akhirnya, mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua pihak. Tanpa komunikasi yang jelas dan efektif, negosiasi dapat dengan mudah gagal. Kesalahpahaman muncul, frustrasi meningkat, dan potensi hasil yang saling menguntungkan berkurang. Itulah mengapa menguasai komunikasi sangat penting bagi siapapun yang ingin menjadi negosiator yang lebih efektif. Ingat, negosiasi bukanlah tentang mengalahkan pihak lain. Ini tentang bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat untuk semua orang. Dan itu semua dimulai menguasai komunikasi. Dalam dunia negosiasi, kata-kata adalah alat Anda yang paling ampuh. Pilihlah kata-kata dengan hati-hati, karena kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun jembatan atau memicu konflik. Kejelasan adalah yang terpenting. Sampaikan kebutuhan dan harapan Anda dengan jelas dan ringkas, tanpa ada ruang untuk ambiguitas. Tapi bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Nada bicara sangat berpengaruh. Nada bicara yang sopan dan kolaboratif menumbuhkan kepercayaan dan mendorong dialog terbuka. Hindari bahasa yang menuduh atau agresif, karena hanya akan membuat pihak lain bersikap defensif. Alih-alih, sampaikan poin-poin Anda dengan cara yang positif dan berorientasi pada solusi. Fokus pada kepentingan bersama dan tekankan manfaat bersama dari mencapai kesepakatan. Ingat, negosiasi adalah sebuah tarian, bukan pertempuran. Dengan menguasai seni komunikasi verbal, Anda dapat mengarahkan negosiasi menuju hasil yang sukses. Pilih kata-kata Anda dengan bijak, dan biarkan nada bicara Anda menyampaikan rasa hormat dan keinginan untuk bekerja sama. Bagian 4. Melampaui kata-kata, bahasa pengaruh yang tak terucapkan. Jangan meremehkan kekuatan komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan postur tubuh seringkali menyampaikan lebih dari kata-kata. Kontak mata menunjukkan perhatian dan ketulusan. Senyuman membangun hubungan baik dan suasana santai. Duduk atau berdiri tegak menunjukkan kepercayaan diri. Hindari menyilangkan tangan atau menghindari kontak mata. Meniru bahasa tubuh menciptakan koneksi. Bagian 5. Dengarkan, kekuatan memahami dalam negosiasi. Dalam panasnya negosiasi, mudah untuk terjebak dalam agenda Anda sendiri. Salah satu alat paling ampuh adalah mendengarkan secara aktif. Benar-benar mendengar perspektif pihak lain sangat penting. Mendengarkan melibatkan memperhatikan emosi dan kebutuhan yang tidak terucapkan. Ajukan pertanyaan klarifikasi dan ulangi untuk memastikan pemahaman. Ketika Anda benar-benar mendengarkan, Anda mendapatkan wawasan berharga. Pemahaman ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan komunikasi dan menemukan solusi kreatif yang memenuhi kebutuhan semua orang. Tempatkan diri Anda pada posisi si pihak lain, dan cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka. Ini tidak berarti setuju dengan mereka, tetapi memungkinkan Anda untuk memahami motivasi mereka dan membangun fondasi untuk menemukan titik temu. Bagian 6. Kemenangan di dunia nyata.
Strategi komunikasi dalam tindakan. Mari kita wujudkan strategi-strategi ini dengan contoh-contoh dunia nyata. Bayangkan sebuah negosiasi gaji. Alih-alih hanya menyebutkan gaji yang Anda inginkan, jelaskan alasan Anda dengan jelas dan percaya diri. Soroti pencapaian dan nilai Anda bagi perusahaan. Dalam kesepakatan bisnis, mendengarkan secara aktif dapat mengungkap kekhawatiran atau prioritas tersembunyi. Dengan mengatasinya secara langsung, Anda membangun kepercayaan dan membuka jalan bagi kesepakatan yang saling menguntungkan. Gerakan sederhana, seperti meniru bahasa tubuh pihak lain, dapat menumbuhkan rasa koneksi dan pengertian. Contoh-contoh ini menggambarkan kekuatan komunikasi efektif dalam tindakan. Dengan menguasai teknik-teknik ini, Anda dapat menavigasi negosiasi yang paling menantang sekalipun dengan percaya diri dan mencapai hasil yang saling menguntungkan. Bagian 7. Menguasai seni negosiasi. Perjalanan Anda menuju kesuksesan. Menjadi negosiator ulung adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Ini tentang terus mengasah keterampilan komunikasi Anda, memperluas kecerdasan emosional Anda, dan merangkul kekuatan empati. Ingat, setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Praktikkan strategi-strategi ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Perhatikan gaya komunikasi Anda sendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap interaksi Anda. Carilah peluang untuk mengamati negosiator ahli dalam bertindak. Semakin banyak Anda berlatih, semakin alami dan efektif teknik-teknik ini. Rangkullah kekuatan komunikasi. Ini adalah kunci untuk membuka pemahaman, membangun kepercayaan, dan menjalin kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Ingat, negosiasi bukanlah tentang menang atau kalah. Ini tentang menciptakan situasi yang saling menguntungkan, yang membuat semua orang merasa diberdayakan dan puas. Jadi, pergilah dan lepaskan kekuatan komunikasi dalam negosiasi Anda. Rangkullah tantangannya, dan jangan pernah berhenti belajar. Imbalannya, baik secara pribadi maupun profesional, sepadan dengan usaha Anda.